nggak usah bicara HAM. Mereka juga nggak punya kepedulian tentang HAM kok. Iya, iya. HAM seorang suster Gabriela Iya. Meilan, kemudian mantri yang hilang, dokter yang katanya di sana masih tendang di jurang untuk nggak meninggal. Itu mereka nggak mempedulikan HAM kok. Ya. Jadi pemerintah, tentara, polisi jangan peduli dengan HAM. Ya. Yang paling penting adalah menjaga kedaulatan NKRI, itu yang paling penting. Oke. Selamat siang warga dunia. Saya Sebi Sambung, juru bicara TPN PP OPM, atas nama Panglima Tinggi, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka. Kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPN PP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik di daerah konflik perang terutama. Kami berikan peringatan untuk Anda segera tinggalkan wilayah konflik perang, yaitu Intan Jaya, Puncak Papua, dan Dugama. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita dalam rubrik Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, Hot News pada kesempatan ini kita dikejutkan dengan berita tentang Papua. Barusan saya melihat satu tayangan dari juru bicara KKB yang menyatakan seolah-olah dia siap perang dengan TNI dan Polri. Kemudian di Papua beberapa hari yang lalu juga terjadi penyerangan terhadap tenaga kesehatan. Ada satu tenaga kesehatan wanita pula yang tewas di Papua pada beberapa hari yang lalu. Dan tadi pagi saya juga mendengar bahwa ada satu anggota TNI yang gugur di Papua. Untuk membahas kejadian di Papua akhir-akhir ini, saya akan berbicara atau berbincang-bincang dengan pengamat sosial politik, yaitu saudara atau Mas Rudi S. Kamri. Barangkali sahabat Indonesia tidak asing lagi dengan beliau. Selamat sore, Mas Rudi. Hai Mas, makasih. Mas, gimana ini di Papua kelihatannya kok kejadian terus menerus ini Mas? Nah, ini memang by design Mas. Saya pikir ini by design menjelang pelaksanaan PON di Papua. Jadi mereka memang sengaja mencari perhatian dunia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat biadab ini. Mohon maaf, saya tidak akan menyebut mereka sebagai KKB ya, karena mereka bagi saya sudah teroris dan separatisme ya. Yang kita lihat tadi barusan di video itu memang itu sudah menantang TNI, Polri, dan mereka benar-benar mengancam tidak boleh ada satupun orang Indonesia katanya. Entah dalam profesi apapun, tukang ojek apapun dilarang masuk di daerah perang, di daerah Dieng Jaya, Intan Jaya dan sebagainya lah. Ini bahaya Mas ya. Kalau kita melihat dengan wafatnya Suster Gabriela Meilan gitu ya, ini kan biadab gitu ya. Dan jangan lupa Mas, ada 4 orang terluka dan 1 mantri yang belum ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Nah, bayangin ini sahabat Indonesia berlihat bahwa seorang suster perempuan, tenaga kesehatan, petugas kemanusiaan dianiaya, kemudian dilakukan pelecehan, kemudian ditelanjangi dan sebagainya, dan mayatnya dilempar jurang ke jurang ada 300 meter dan kemiringannya itu 90 derajat Mas, luar biasa. Evakuasinya saja itu butuh 2 jam menaikkan jenazah almarhumah ya. Ini bagi saya aneh juga sih Mas. Aneh manakala kita melihat TNI Polri akhir-akhir ini kan dikatakan gencar melakukan operasi di Papua gitu. Nah, kalau mereka ini masih eksis dan menunjukkan tajinya, saya kira ini tantangan serius ini. Ada 3 kelompok ini, badan intelijen kita di mana, kemudian TNI dan Polri. Nah, ini menurut saya tamparan keras buat Indonesia. Nah, dan sengaja di blow up oleh
buzzer-buzzer mereka seperti Veronica Koeman dan sebagainya. Ini orang Indonesia ini, Veronica Koeman ini mas. Ya. Saya agak bingung dengan sikap pemerintah bahwa seorang WNI yang menjadi buzzer dari kelompok separatis, tapi kewarganegaranya tidak dicabut. Nah, ini kan aneh. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan cabut. ya. Siapapun orang yang pro dengan kelompok separatisme itu harus dicabut. Apalagi dia menjelek-jelekan Indonesia. Dan saya tidak pernah mengatakan, mohon maaf ini, kelompok-kelompok SJW, Veronica Koeman dan Dilaksono itu pegiat HAM, bukan. Bukan, bukan. Karena apa? Suster Gabriela tewas, jadi terus korban. tenaga negas yang lain dianiaya, ada satu menteri yang hilang, mereka bungkam. Ya. Kalau ada satu orang Papua yang meninggal saja, mereka teriak-teriak kencang. Ya. Nah, ini bagi saya jelas, clear bahwa mereka ini sejatinya adalah buzzer dari kelompok OPM dan separatis ini. Boleh disebut sebagai pengkhianat itu. Sangat. Sangat. Makanya saya mas, dulu analisis saya tentang kewaspadaan nasional itu adalah ekstrem kiri itu dari kelompok-kelompok komunisme. Ya. Ini pun sudah tidak ada lah, ini. Hampir tidak ada. Relatif tidak ada. Relatif sepi lah ini karena komunisme kan sudah bangkrut ya. Nah kemudian ada ekstrem kanan, kelompok-kelompok Islam radikalis. Gitu. Ya. Nah ekstrem tengah ini mas, ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pegiat HAM. Mereka ini dikatakan SJW lah, Social Justice Warrior. Jadi, tapi pada prinsipnya mereka itu dibiayai oleh kelompok-kelompok asing, NGO asing untuk bersuara untuk Papua. Nah, kita selalu kalah beberapa langkah dengan mereka. Nah, menurut saya ini adalah introspeksi yang harus dilakukan oleh Kemlu, Mas. Ya. Bahwa jangan sampai kalah gitu. Dalam strategi seperti ini itu adalah pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Menyerang, betul. Ini Ya, termasuk TNI Polri juga. Itu. Jangan sampai kasus pembakaran puskesmas, kemudian pembunuhan tenaga kesehatan ini berlanjut lagi. Ya, Dan ini menciptakan trauma bagi pendatang. Oke. Seolah-olah Papua itu mau mengisolasi diri, nggak bisa. Negara ini kan boleh, di Jakarta ada berapa etnis, di seluruh Indonesia tumpak blek di sini gitu ya. Dan ini harus pemerintah mempunyai kewajiban untuk udahlah, jangan sebut lagi KKB. Kan beberapa waktu yang lalu sudah diganti. Ya, tapi di media massa, mohon maaf dari Polri sendiri masih menyebut mereka KKB. Ya. Kalau mereka masih dianggap sebagai KKB, itu mendegradasi mereka. Ancaman mereka itu sudah terlalu serius, Mas. Ya. Mereka bukan kriminal biasa. Mereka ingin memisahkan diri. Dan bersenjata, Mas. Nah, Itu, Mas. yang kedua masalah senjata tadi, Mas. Ya. Katanya menurut pengakuan Suster Ola, salah satu nakes yang selamat karena dia bersembunyi di akar pohon begitu, mereka pakai senjata lengkap. Nah, pertanyaannya dari mana suplai senjata ini? Nah, itu, Mas. Saya agak heran dengan badan intelijen kita, mungkin intelijen TNI juga, Polri juga, kok nggak bisa mengendus sih? Gitu loh. Ya. Kenapa berlarut-larut seperti ini, Mas? Kalau saya harus ada pembenahan secara massal. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, pembangunan untuk Papua yang begitu luar biasa ini akhirnya Sia-sia. sia-sia. Oke. Terus ini Mas Rudi, sebentar lagi kan akan dilaksanakan PON ke-20 Mas ya di Papua ini. Bagaimana pandangan Mas Rudi terhadap situasi keamanan yang sekarang terjadi di Papua? Dan tadi Mas Rudi mengatakan mungkin ada kaitannya dengan PON ini, Mas. Ada upaya untuk penggagalan PON atau gimana? Iya, ini memang bentuk semacam teror, Mas. Teror pada orang-orang luar Papua yang akan datang, atlet-atlet itu di PON. Tapi bagi saya PON itu harus tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Harus tetap berlangsung. Ya. Dan kita tunjukkan bahwa kita mampu. Meskipun secara analisis keamanan relatif aman. Relatif kalau aman. Itu kan banyak kan di Jayapura, di kota-kota besar lah gitu. Betul. Ya. Jadi mereka itu kan banyak kan dari pegunungan, Mas. Yang terjadi Suster Gabriela itu kan di Pegunungan, Man, di Kabupaten Pegunungan Bintang itu di Dusun Kiwiro kalau nggak salah. Itu terlalu jauh, Mas. Perjalanannya 30 jam jalan kaki, Mas. Nah, ini tantangan. Pemerintah pusat sudah luar biasa membangun infrastruktur, mereka sudah diberikan
APBD yang besar dan dana otsus, Mas. Ya. Pertanyaannya, pembangunannya kemana? Ini gubernurnya yang harus bertanggung jawab. Ya, ya. Tidak semua masalah itu harus dibebankan ke pusat kan? Ya. Nah, ini gubernurnya ini kemana dana-dana itu? Harusnya KPK mulai berani untuk datang ke sana menelisik anggaran dana otsus itu kemana. Begini Mas, saya mau mendengar atau saya pernah membaca di dalam ini berita A1 nih Mas ya, bahwa dana otsus ya yang diberikan kepada Pemda Papua itu memang untuk bancakan Mas dari pemerintah daerah yang paling atas sampai di perdesaan Mas. Iya, jadi dana otsus ini untuk diingatkan sahabat Indonesia Mas, ini mulai tahun 2001 Mas. 2001 sampai sekarang ya, Presiden terus. Gus Dur waktu itu diberikan dana otsus dan waktu itu undang-undangnya berlaku sampai 20 tahun. Ya. Berhenti tahun 2020, tapi ternyata oleh pemerintah kalau nggak salah diperpanjang kembali. Lagi. Ini memang kita lihat pada saat dana otsus mau berakhir itu ada gonjang-ganjing dan sebagainya secara politik lokal maupun gonjang-ganjing internasional, semata-mata menurut saya adalah agar pemerintah memperpanjang dana otsus. Nah, kalau begitu saya mencurigai bahwa dana otsus ini juga bukan hanya untuk bancaan Mas, tapi juga terkait dengan gerakan-gerakan separatisme itu. Ini yang harus dipahami. Makanya saya minta tolong BPK lah. Auditor negara kan BPK Mas. Turunlah ke sana. KPK turunlah ke sana. Jadi ini ada informasi A1 juga. KPK tidak pernah berani masuk di Papua, baik Papua maupun Papua Barat ya. BPK pun juga sama. Jadi entah ada ancaman keamanan atau entah dihalang-halangi, saya tidak tahu. Ini misteri-misteri ini harusnya tidak perlu ada. Ada statement dari Ketua DPR Puan Maharani tentang keprihatinannya tentang meninggalnya Suster Gabriela, kemudian ada dari Ketua MPR dan sebagainya. Tapi bagi saya nggak cukup gitu loh. Harus ada political pressure kepada pemerintah untuk menyibak tabir kenapa dana-dana ini tidak jelas peruntukannya. Dan kenapa operasi yang menggunakan dana ratusan miliar ini terus berlangsung berpuluh-puluh tahun tapi tidak ada hasil. Dulu juru bicara Polri mengatakan mereka kekuatannya hanya 50 pucuk senjata katanya. Tapi masih aja seperti itu. Nah, menurut saya Mas, harus ada pendekatan yang komprehensif Mas. Bukan hanya pendekatan keamanan tapi juga pendekatan sosial. Kalau pendekatan keamanan Mas, jadinya nanti mohon maaf nih seperti tim-tim. Mungkin secara di atas karpet nih Mas, aman tentram, tapi di bawah bergejolak. Nah, terbukti kan tim-tim tahun 99 pada saat ada referendum mereka memilih memisahkan diri. Nah, ini bahaya. Jadi kenapa? Tim-tim waktu itu hanya pendekatan militer, tidak ada pendekatan sosial. Nah, kalau menurut saya Papua ini harus dibarengi seperti itu. Jadi kemakmuran mereka, apalagi di sana kan ada tambang emas di Grassberg, di Freeport, ini dibangun untuk kemakmuran rakyat Papua. Prioritaskan gitu. Prioritaskan. Masa menuju Kabupaten Pegunungan Bintang itu Mas, itu terisolasi 30 jam. 30 jam jalan kaki. Berarti ini Pemdanya kemana itu? Dana APBD-nya kan, bukan hanya 100.000, 200.000 Mas, ratusan miliar, gitu. Kemana gitu loh. Terus dana otsusnya kemana? Jadi pendekatannya memang agak komprehensif, bukan hanya pendekatan keamanan, tapi harus dibarengi dengan strategi pendekatan sosial untuk merangkul hati orang-orang Papua. Karena saya pernah berbicara dengan salah satu tokoh dari pergerakan ini bahwa mereka ini merasa arogansi militer itu terlalu berlebihan di sana pada saat tidak kondisi perang pun sehingga menimbulkan dendam. Kalau kita lihat konstelasinya Mas, di sana itu kan ada daerah pantai, kemudian pegunungan kan. Nah, yang paling ekstrim itu kan orang-orang pegunungan ini. Nah, ini harus mulai diganti strateginya atau ditambah menurut saya di strateginya, bukan hanya pendekatan keamanan tapi juga pendekatan sosial. Contoh Mas, kami dulu pernah punya program namanya memeluk Papua dengan bola. Kemudian ada lagi mungkin memeluk Papua dengan silat, memeluk Papua dengan UMKM atau apapun nih yang tentang budaya mereka.
Jadi jangan mereka hanya ditaruh di etalase kemudian dijadikan tontonan saja. Mereka harus dijadikan objek untuk tampil itu. Menurut saya Mas, Siap. ini saran saya itu aja. Bukan hanya pendekatan keamanan, ya. Yang kedua harus ada pendekatan secara sosial dalam rangka merebut hati orang Papua. Oke. Itu saran Tapi gini Mas ya, mungkin momentum PON 20 yang dilaksanakan di Papua ini bisa dijadikan Mas ya, momentum untuk memulai merangkul rakyat Papua. Nah, saya berharap pemerintah mempunyai pemikiran ke arah sana. Iya. Bukan hanya sekedar kompetisi olahraga ansih gitu ya. Iya. Tapi juga ada gerakan sosial yang membarengi supaya ini dari 33 provinsi yang lain masuk ke Papua ini itu merangkul orang Papua bahwa mereka adalah satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Jadi dipeluk begitu. Jadi mereka jangan diasingkan. Oke. Nah, saya agak ragu-ragu Mas bahwa Kemenpora mempunyai pemikiran seperti itu, termasuk KONI lah. Ya. Saya hanya berpikir mereka hanya kompetisi olahraga tok gitu, tapi harusnya ini teman-teman atlet ini yang akan datang nanti itu menjadi agent of change untuk secara sosial. Oke. Bukan hanya bertanding di sana, tapi juga berbaur dengan Papua. Mereka dibekali dengan bagaimana approach secara sosial maupun secara psikologi agar mereka juga Papua ini harus ditarik menjadi Mas, satu kesatuan. Inilah bangsa Indonesia, sudah tidak bisa terpisahkan. Iya. Jadi kalau sementara ini saya melihat belum ada upaya ke arah sana. Oke. Itu saya kira. Jadi Mudah-mudahan nanti ya KONI mendengar, kemudian Kemenpora juga mendengar. ya mudah-mudahan Mas. Oke. Ya. Terus satu lagi Mas, yang video yang kita lihat tadi tuh Mas ya, itu juru bicara dari KKB kalau nggak salah ya Mas ya. Namanya Sebi Salom atau Sebi Sabom tadi yang mengancam pokoknya orang Indonesia harus keluar dari areal yang mereka kuasai. Dia tidak peduli dengan pasukan setan, pasukan ini yang buaya akan datang. Jadi mereka memposisikan diri sebagai buayanya nih Mas. Mas, seperti yang tadi, Ya. yang di video tadi Mas, itu saya kok meyakini dia bukan orang pegunungan. Pertama dari segi fisik kita agak berbeda. Ya. Yang kedua dia familiar dengan teknologi. Ya. Dia menggunakan gadget, kemudian dia rekam dan sebagainya. Artinya apa? Artinya seharusnya keberadaan yang bersangkutan sudah menjadi objek deteksi dari intelijen. Begitu mudah nangkep Mas. Ya. Masa orang dibiarkan begitu saja? Ya. Nah ini kan lucu Mas. Kemarin ada video begini, polisi cepat kok bertindak. Masa ini enggak? Masa ini nggak bisa? Nah itu Ya. ini kan Mas, harus ada penjelasan-penjelasan yang jangan akal sehat kita itu dibodoh-bodohin lah gitu. Ya. Jadi seharusnya menurut saya orang-orang seperti ini begitu mudah ditangkap. Nah, mohon maaf nih teman-teman saya yang kebetulan berseberangan dengan kita sekarang, itu berkeliaran bebas kok di sana. Apakah itu strategi penggalangan apa? Saya tidak tahu, tapi yang jelas mereka juga bebas kok kemana-mana menyuarakan itu. Artinya kalau menurut saya orang seperti ini kan provokasinya kan luar biasa Mas. Ya betul. Jadi ini kan kepedenya luar biasa itu. Kalau ini ada langkah terukur dari pemerintah untuk menangkap dan menindak tegas, kita menjadi deterrent effect Mas. Nggak usah bicara HAM. Mereka juga nggak punya kepedulian tentang HAM kok. HAM seorang suster Gabriela Meilan, kemudian mantri yang hilang, dokter yang katanya di sana Mas ditendang di jurang untuk nggak meninggal. Itu mereka nggak mempedulikan HAM kok. Jadi pemerintah, tentara, polisi jangan peduli dengan HAM. Yang paling penting adalah menjaga kedaulatan NKRI, itu yang paling penting. Itu menurut saya Mas. Lain-lain Mas? Cukup. Oke, sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan pengamat sosial politik Mas Rudi Eskamri. Jadi untuk menyelesaikan masalah Papua bukan hanya sekedar pendekatan keamanan, tapi pendekatan sosial sangat diperlukan. Ini ada momentum yang tepat. PON 20 dilaksanakan di Papua yang akan dibuka awal bulan depan. Mudah-mudahan PON ini bisa membawa atau bisa merangkul semua Papua dengan caranya, sehingga mereka
yang masih berjuang untuk memisahkan diri bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, satu bangsa, satu nusa, yaitu bangsa Indonesia. Sahabat Indonesia, demikian Hot News kesempatan ini. Tetap sehat, semangat untuk menjaga Indonesia. Terima kasih.